Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk terus menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas kita selaku hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah. Sebab istiqomah itu berat ya. Kalau ringan namanya istirahat gitu. Dan juga semoga mudah-mudahan ya kita dapat mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Mengakhiri Ramadan ini dengan predikat la'allakum tattaqun. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan pagi hari ini adalah kajian tafsir. Kalau tidak salah kemarin sampai pada surat Al-A'raf, yaitu ayat ke-64. Maka sebelum kita melanjutkan kepada ayat yang ke-64, kita ulang sedikit dari ayat yang nomor 59. Yang mana pada ayat berikut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi Nabiullah Nuh alaihi salam. Bagaimana beliau berhadapan dengan kaumnya yang membangkang dan menolak dakwah beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim." Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Maka beliau mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Tidaklah kalian memiliki sesembahan lain kecuali Allah. Sesungguhnya aku takut bahwa akan ada azab yang akan menimpa kalian. Azab yang pedih yang akan menimpa kalian. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Maka sekumpulan daripada kaumnya itu berkata kepada Nuh alaihi salam, "Sesungguhnya kami melihatmu wahai Nuh, kamu berada di atas kesesatan yang nyata." Qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Maka Nuh pun kemudian menjawab kepada kaumnya. Ya. Mereka saling beradu argumentasi. Dan kemudian beliau mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku tidaklah berada di atas kesesatan, tetapi aku adalah merupakan utusan, Rasul. Ya. Min Rabbil Alamin, dari Rabb Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Dan aku menyampaikan pesan risalah. Ya.
ajaran-ajaran dari Tuhanku, dan aku memberikan nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui apa yang tidak kalian dari perkara yang kalian tidak ketahui dari perkara-perkara yang gaib. Dan di dalam surat Al-A'raf ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nuh, maka setelah penggalan ayat ini dari ayat 59 kemudian sampai ayat 62, Allah menjelaskan juga tentang kondisi nabi yang lain, ya, yaitu Nabi Hud. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, lalu kemudian Nabi Saleh, dan juga kemudian Nabi Lut. Ya. Jadi ada empat nabi yang akan kita jelaskan. Ya. Yang pertama adalah terkait Nabi Nuh alaihi salam. Lama dzakarallahu ta'ala qissata Adam fi awwali surah wa ma yata'allaqu bidzalika wa yattasilu bih. Wa faragha minhu syara'a Allah ta'ala fi dzikri qasasil anbiya alaihimus salam. Al-awwalu fal awwal fabtada'a bi dzikri Nuh alaihi salam fa innahu awwala rasulin ila ahlil ardi ba'da Adam. Dan di awal surat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kisahnya Nabi Adam. Ya. Kemudian setelah kisahnya Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh. Dan Nabi Nuh adalah nabi dan rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Ya. Nabi dan rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Artinya sebelum Nuh alaihi salam bukanlah seorang rasul, tetapi adalah seorang nabi saja. Qala Ibnu Ishaq, lam yaliq nabiyyun min qaumihi minal adha mithla Nuhin illa nabiyyun qutil. Dan ternyata ketika dikatakan oleh Ibnu Ishaq, yaitu seorang mu'arrikh, seorang ahli sejarah, beliau mengatakan tidaklah ada seorang nabi yang menderita dan mengalami begitu banyak penderitaan, siksaan dari kaumnya, ya, hujatan, tantangan dari kaumnya, kecuali Nuh alaihi salam. Ya. Kecuali nabi yang dibunuh. Maka di bawah tingkatan nabi yang dibunuh ada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh alaihi salam itu juga termasuk di antara ulul azmi minar rusul, yaitu adalah nabi-nabi dan rasul yang diberikan ujian begitu dahsyat, ujian yang begitu berat, yang mana tidak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi kecuali hanya kepada ulul azmi minar rusul. Ya. Maka menurut Ibnu Ishaq, yang paling berat di antara ulul azmi itu adalah Nabi Nuh. Meskipun ini adalah khilaf ulama, ya. Khilaf ulama. Dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan yang paling berat ujiannya adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa bisa dikatakan demikian? Kita melihat bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah merupakan nabi yang disebut dengan al-mu'ammar, atau orang yang paling panjang usianya. Ya, jadi Nabi Nuh itu dikatakan di dalam Al-Quran berdakwah selama 950 tahun. Ya. Dikatakan oleh sebagian salaf, Wahab ibnu Munabbih mengatakan bahwa Nabi Nuh itu diutus menjadi nabi dan rasul di usia 250 tahun. Dan kemudian berdakwah selama 950 tahun, kemudian datang air bah, dan kemudian Allah panjangkan usianya juga kurang lebih sekitar 200-an tahun lagi. Ya, itu menurut Wahab ibnu Munabbih. Tetapi dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas bahwa Nabi Nuh diutus menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. 40 tahun, kemudian berdakwah sepanjang 950 tahun dan tidaklah mendapatkan pengikut kecuali sedikit, lalu kemudian dipanjangkan usianya setelah air bah sepanjang 60 tahun. Jadi beliau selain berdakwah saja, ya, maksudnya berdakwah ketika mengajak kaumnya itu yang disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun, itu sudah 100 tahun sendiri. 100 tahun sendiri, gitu ya. Makanya ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi Nuh itu akan dicabut umurnya oleh
Allah Subhanahu wa taala, ya. Diambil ruhnya oleh malaikat, maka malaikat itu bertemu dengan Nabi Nuh kemudian berkata kepada Nabi Nuh, "Ya atwalal anbiya'i umra, kaifa wajadtad dunya?" Wahai nabi yang paling panjang usianya. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada riwayat demikian, ya, mengatakan malaikat itu bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai nabi yang paling panjang usianya, kaifa wajadtad dunya?" Engkau sudah menjalani kehidupan yang begitu panjang, bagaimana engkau mendapati dunia ini? Ya. Seakan-akan kalau orang yang hidup 1000 tahun itu immortal gitu ya, nggak mati-mati, panjang sekali usianya. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada malaikat tersebut, "Wajadtud dunya ka'annahu darun laha baban." Aku mendapati dunia ini adalah seperti rumah yang dia memiliki 2 pintu. Dakhaltu min bab wa kharajtu min bab. Aku masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Ya. Bahwa seseorang yang hidup di dunia ini sepanjang apapun usianya, maka jalan keluarnya cuma satu. Tidak ada yang lain. Sepanjang apapun usianya, ya, jalan keluarnya adalah kematian, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada jalan lain kecuali meninggal dulu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau mau berjumpa dengan Allah dan Rasulnya, caranya adalah dengan meninggal. Gitu. Kalau tidak mau meninggal berarti ya tidak mau berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Padahal perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya adalah perjumpaan yang begitu indah. Kembali kepada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dikatakan qala Ibnu Abbas wa ghairuhu wahid min ulama'it tafsir wa kana awwalu ma ubidatil asnam au qauman salihin matu fabana qaumuhum alaihim masajid wa sawwaru surah ulaika fiha. Dan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana digambarkan di dalam surat Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh itu saking pentingnya beliau, kisahnya diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah abadikan dengan surat khusus yang bernama surat Nuh. Dan dikatakan di dalamnya bahwa umatnya Nabi Nuh adalah orang-orang yang pertama kali menjadikan sesembahan-sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu dari patung-patung, ya, dari gambar-gambar, lukisan-lukisan. Maka ketika ada orang soleh di antara mereka meninggal dunia, mereka mengkultuskan, mereka mengagungkannya dan menempelkan lukisan gambar orang soleh tersebut pada masjid-masjid mereka. Ya, jadi masjidnya khusus untuk ibadah sesembahan mereka itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Nuh Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Ada berapa tuh? Wadda, wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5. Ya. Ada 5 sesembahan mereka yang mereka kasih nama ini. Setelah Nabi Adam alaihi salam belum ada yang menyembah orang-orang soleh dan dijadikan lukisan dan patung kecuali pertama kali, ya, dimulai oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma tala zaman ja'alu tilka suwar ajsadan ala tilka suwar. Ketika begitu zaman berlalu, maka mereka juga menjadikan lukisan-lukisan itu patung. Ya. Begitu tabiat manusia. Ketika manusia semakin jauh dari bimbingan wahyu, ketika manusia semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kecondongan manusia itu adalah untuk menyeleweng. Dan semakin lama penyelewengan itu semakin parah. Kalau Bapak-bapak perhatikan, ya, semenjak dulu sampai dengan sekarang, kerusakan yang kita lihat daripada agama ini semakin mengecil atau semakin membesar kira-kira? Tentu saja semakin datangnya zaman mendekati yaumul akhir, ya, akhir zaman nanti,
akan semakin memburuk kondisinya. Ya. Dan itu menjadi sunnatullah. Itu menjadi sunnatullah. Ya. Bahkan sampai orang yang mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan digubris. Dan sampai-sampai mereka itu sudah tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Menjaga diri mereka sendiri supaya tidak terikut, ya, terbawa arus daripada kesesatan dan kerusakan tersebut. Ya, makanya ada ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Hendaknya kalian itu berpegang pada diri sendiri, ya, jaga diri sendiri. Dan tidaklah orang-orang yang sesat itu akan memberikan pengaruh kepada kalian dan menyesatkan kalian. Itu di akhir zaman. Dikatakan oleh para sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini berlaku di akhir zaman. Berlaku ketika orang-orang yang melakukan amar ma'ruf itu sudah tidak lagi digubris. Gitu ya. Nabi Nuh alaihi salam, bayangkan, beliau berdakwah sepanjang 950 tahun, tidaklah mendapati pengikut kecuali sedikit. Kira-kira kalau modelan kita ini, berdakwah ngajakin orang, nggak usah 950 tahun. Seminggu aja kira-kira. Seminggu ngajakin orang sholat. Orangnya diajakin nggak pada mau kira-kira. Kita kapok apa terus-terusan? Jawabannya kayaknya kapok gitu kayaknya. Karena apa? Karena kita bukanlah orang-orang yang memiliki jiwa yang memang kuat untuk berdakwah gitu. Dan ini semakin ke depan atau semakin ke akhir zaman, maka akan terjadi seperti demikian. Ya, semakin sulit seseorang itu untuk bisa istiqomah. Makanya istiqomah itu memang betul-betul berat. Gitu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkanlah aku satu hal di dalam agama ini, yang mana ketika aku sudah mengetahuinya, aku tidak akan lagi pernah bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah itu simple. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi mudah diucapkan tapi untuk prakteknya itu luar biasa, gitu ya. Istiqomah itu mudah diucapkan, prakteknya sulit, gitu ya. Makanya khususnya kita melihat di bulan Ramadan saja, ini lingkup yang paling kecil, jangan kita berbicara sepanjang hidup kita. Khususnya di dalam lingkup Ramadan saja, bahkan para ulama itu memberikan klasifikasi khusus. Ada golongan manusia yang mana di awal Ramadan itu semangat, ya. Di tengah Ramadan turun, di akhir Ramadan naik lagi. Nah, jadi kondisi hati manusia itu berubah-ubah. Terkadang dia semangat untuk beramal, ya. Kemudian datanglah masanya jiwa ini lemah. Datanglah masanya jiwa ini merasakan kebosanan untuk beramal. Maka turun tuh, imannya turun. Gitu ya. Sedangkan tuntunan Rasulullah di bulan Ramadan itu, ya, dan menunjukkan benarnya amalan kita dan diterimanya amalan di sisi Allah itu adalah ketika di awal kita semangat, kemudian di pertengahan semakin bertambah semangat, dan di akhir adalah puncak daripada semangat yang bisa kita lakukan. Dan itu gambaran Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika masuk 10 hari terakhir, maka Rasulullah itu sudah tidak lagi ada tandingannya di dalam beribadah. Ya, mengencangkan ikat pinggang itu menjauhi keluarganya. Bukan berarti haram, bukan. Tapi karena menggambarkan kepada kita bahwa tuntunan di dalam menjalani Ramadan 10 hari terakhir itu kita memisahkan diri dari dunia. Memisahkan diri dari dunia. Ya. Kita melakukan hubungan suami istri itu ibadah sebetulnya. Dan sedekah di antara sedekah yang terbaik. Gitu. Tapi ketika ketika Rasul mengecangkan ikat pinggang, itu artinya sudah tidak lagi melorot gitu. Enggak melorot gitu. 10 hari itu enggak melorot sama sekali. Kencang ikat pinggangnya, gitu ya. Tapi gambarannya di zaman kita, 10 hari terakhir Ramadan itu
bukannya kita menjauh dari dunia, tapi justru malah semakin besar transaksinya dengan dunia. Bahkan para ahli ekonomi itu bingung gitu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, transaksi keuangan, ya, transaksi jual beli itu mengalahkan hari-hari lain di bulan dalam 1 tahun gitu. Ya. Jadi saking luar biasanya perputaran roda ekonomi 10 hari terakhir itu sangat besar. Gambarannya lihat aja restoran-restoran itu. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Yang di booking full bookber itu pas kapan kira-kira? 10 hari terakhir gitu kan. Malah jadwal bookber tuh full. Tempatnya udah nggak kebagian. Nah ini gambaran bahwa kita masih jauh daripada tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat itu ketika 10 hari terakhir sudah menjauhi dunia dan tidak ada lagi transaksi di pasar. Seperti ekonomi itu udah berhenti gitu. Karena mereka sudah stop masuk 10 hari terakhir fokus ibadah saja. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falamma tamada zamanu abadu tilkal asnam wa sammuha bi asma'i ulaika sholihin yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah itu jadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam memberikan nama daripada sesembahan-sesembahan mereka itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Nuh. Ya, di sini 3 diantaranya ada namanya Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Ya. Kalau sesembahan orang Arab jahiliyah, Latta, Uzza, Manat. Ya. Dan itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Falamma tafaqamal amru ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala lahul hamdu wal minnah rasuluhu Nuhan ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ketika kondisi zaman semakin rusak, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan. Allah mengutus Nuh alaihissalam untuk menyeru kembali umatnya, kaumnya kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun di akhir zaman ini sudah tidak ada lagi rasul dan nabi yang diutus kepada kita, ya. Tetapi akan menjadi sunnatullah bahwa akan ada orang-orang yang memperbaiki. Akan ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, gitu ya. Kalaupun sekarang belum kelihatan untuk kita, nanti akan ada suatu saat yang akan berdiri menyeru mengembalikan umat ini kepada jalurnya yang benar. Gitu ya. Ya, tetapi skalanya mungkin tidak sebesar seorang nabi atau rasul. Ya. Skalanya mungkin tidak sebesar itu. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan al-mujaddid. Al-mujaddid adalah pembaharu ataupun yang kembali mengajarkan Islam dengan kemurnian. Maka para mujaddid itu berbeda-beda. Ada yang dia lingkupnya lokal. Ada yang Allah anugerahkan dakwahnya itu bisa tersebar kemana-mana. Ya. Jadi para ulama sudah meneliti nih, kira-kira siapa di zaman ini yang cocok disebut sebagai mujaddid, pembaharu. Maka di setiap zaman itu ada, setiap 100 tahun itu akan ada. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa selalu ada orang yang akan menjadi pembaharu di setiap 100 tahun. Generasi baru datang, maka akan ada yang menjadi ulama yang lurus, gitu ya. Maka Imam Suyuti mengatakan, dan di zaman ini pembaharunya adalah diriku, kata Imam Suyuti. Gitu ya. Diriku adalah seorang pembaharu, kata beliau. Jadi beliau mengakui bahwa dirinya juga termasuk di antara para pembaharu tersebut, gitu ya. Meskipun kebanyakan ulama itu mereka tidak ada yang menyebut dirinya pembaharu, ya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun di antara yang kita kenal sekarang, ya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengajarkan umat ini kepada Islam yang lurus. Dan beliau kita lihat mendapatkan tuduhan yang macam-macam sebagai khawarij, sebagai orang yang antek Israel dan lain sebagainya, ya. Nauzubillahi min dzalik. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adim. Maka Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka akan datangnya azab yang pedih.
Qala al-mala'u min qaumihi al-jumhur was-sadat wal qada wal kubara minhum. Maka sekelompok dari kaumnya itu yang merupakan pembesar-pembesarnya dan para pemimpinnya justru malah balik mengatakan kepada Nabi Nuh, "Inna lanaraka fi dhalalim mubin." Sesungguhnya kami melihatmu itu adalah orang yang di atas kesesatan. Itu. Jadi memang jelas orang yang menantang arus itu akan terlihat aneh. Ketika ada sekelompok orang dengan jumlah yang besar mengatakan satu hal, padahal itu salah, gitu kan? Ditentang oleh orang yang datang dia sendirian atau jumlahnya lebih kecil, dia mengatakan kebenaran, maka yang terlihat benar itu yang besar atau yang kecil kira-kira? Yang besar, ya. Dan khususnya di negara yang demokrasi maka akan terlihat seperti itu. Ya. Semakin banyak orang yang mengatakan tentang suatu hal, itu akan dicap dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Makanya Allah mengatakan wala tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Dan janganlah engkau taati, engkau ikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi justru malah kebanyakan mayoritas itu problem gitu. Bal aktsaruhum la yaqilun, ya, seperti itu. Justru malah kebanyakan adalah tidak berakal dan lain sebagainya. Itu disifati di dalam Al-Quran, jumhur atau mayoritas itu menjadi problem yang akan berhadapan dengan sebuah kebenaran, gitu ya. Fi da'watika iyyana ila tarki ibadati hadhil asnam allati wajadna 'alaiha aba'ana wa hakadha halal fujjar innama yarawna al-abrara fi dhalalah. Kama qala ta'ala wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, begitupun dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang sesat itu jumlah mereka banyak, akan melihat orang-orang yang baik itu akan berada di atas kesesatan. Bukan hanya Nabi Nuh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan majnun, orang gila, dan disebut sebagai sahir, orang yang menyihir gitu ya. Dengan kata-katanya dianggap sebagai seorang penyihir. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Maka sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahqaf ayat 11, orang-orang yang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, seandainya mereka itu benar, maka mereka akan lebih dulu untuk melakukan hal tersebut. La sabaquna ilaihi. Gitu. Ada orang yang terbiasa untuk melakukan kesalahan, kesesatan. Datang orang baik mengingatkan mereka, gitu. Ya, mengingatkan mereka. Maka mereka yang sudah merasa untuk melakukan hal tersebut dari zaman yang begitu panjang, dari waktu yang begitu panjang, mereka akan mengatakan, loh kami dari dulu seperti ini kok. Kami sudah terbiasa melakukan hal yang demikian. Seandainya kalian itu benar, seandainya yang kalian katakan itu baik, maka kami sudah melakukannya dari dulu gitu. Kami sudah melakukannya dari dulu. Nah, itu adalah dalilnya orang kafir. Nah, kalau antum mendapati orang yang modelannya kayak gitu, kami itu dari dulu kayak gini gitu. Itu berarti ngikutin, nah ini orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 11. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb semesta alam dan aku tidaklah berada di atas kesesatan, dikatakan oleh Nuh alaihi salam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya. Hadza sya'nur rasul ay yakuna balighan fasihan nasihan billah. Bahwa di antara tugasnya, sifatnya para rasul adalah menjadi seorang yang tabligh, ya, menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari risalah-risalah, nasihat-nasihat, ya. Fasihan nasihan billah. Dan setiap nabi dan rasul itu ada orang yang fasih, orang yang pandai untuk berbicara, gitu. Jadi kalau orang pandai berbicara dan berbobot, berisi dengan kebenaran, apalagi itu adalah wahyu, jangan kita sebut dengan omon-omon gitu. Ya, ketika dikatakan qaulullahi wa qaulu rasulillah, harus kita hormati dan kita hargai siapapun itu yang mengatakannya, gitu ya. Meskipun dia adalah seorang anak yang masih kecil, gitu. Apalagi dia adalah seorang tokoh.
seorang alim dan seorang yang dihormati, gitu ya. La yudrikuhum ahadun min khalqillahi fi hadhihi sifat kama jaa fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi yaum Arafah wa hum awfar ma kanu wa aktsaru jam'a. Ya, maka para nabi, para rasul itu memiliki sifat yang demikian. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta untuk diberikan persaksian dari para sahabatnya bahwa beliau adalah orang yang tabligh. Orang yang menyampaikan nasihat, orang yang menyampaikan risalah, gitu ya. Jadi di dalam hadisnya beliau mengatakan, ya, dalam haji wada pada hari Arafah, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Ya. Wahai sekalian manusia, di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya kalian akan ditanyakan tentang aku. Ya, tentang bagaimana sebetulnya diriku ini, ya, Muhammad bin Abdullah ini seperti apa orangnya. Fama antum qailun, apa yang akan kalian ucapkan? Qalu nashhadu annaka ballaghta wa addaita wa nasahta. Wahai Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, wa addaita, dan telah menunaikan amanah, wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Faja'ala yarfa'u usbu'ahu ila sama' fayankatuha alaihim. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Maka kemudian beliau ketika mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, beliau mengangkat tangan seperti ini, ya. Jarinya diangkat, maka beliau bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah mengucapkan apa yang menjadi persaksian mereka. Gitu ya. Ya, ini Nabi juga meminta untuk diberikan persaksian. Bagaimana sepanjang hidupnya, apakah sudah benar hidupnya? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Gitu ya. Makanya ketika kita sedang menyolatkan jenazah, ya, di antara tuntunannya, sebagian di antara tuntunannya, ya, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ketika sudah, ya, dihadapkan jenazah itu di depan, maka kita menyaksikan mereka adalah orang-orang yang baik. Menyaksikan yang jenazahnya itu di depan adalah orang yang baik. Ya. Orang yang disolatkan oleh kaum muslimin, maka itu dipersaksikan sebagai orang yang baik. Gitu ya. Dipersaksikan sebagai orang yang baik. Tapi ini bukan tentang jumlah. Siapa yang terbaik bukan tentang jumlah. Gitu ya. Tapi adalah kesaksian orang-orang yang menyolatkan bahwa itu adalah orang yang baik. Makanya Rasulullah itu tidak memerintahkan para sahabatnya untuk menyolatkan orang-orang munafik. Orang munafik, wala tusalli alaihim wala taqum ala qabri. Janganlah kalian salati mereka dan jangan berdiri di atas makamnya atau di atas kuburannya. Menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu tidak disolatkan, menandakan persaksian semasa hidupnya itu bukanlah orang yang baik. Gitu. Ya. Maka ketika ada orang yang baik, dia dihancurkan namanya ataupun direndahkan, maka orang yang memahami, orang yang menyaksikan itu harus membela, ya. Sebagai kewajiban kita menjaga harkat martabat seorang muslim, gitu. Dan itu diantara maqasid syariah, yaitu menjaga kehormatan seorang yang beriman. Ya, maka Rasulullah meminta persaksian dari para sahabat, ya. Dan kita juga kalau misalkan bisa, ya, kita juga coba tanya kepada teman-teman kita di sekeliling, apakah saya ini orang yang sudah baik? Nah, itu menjadi masukan untuk kita, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-63 dan ayat yang ke-64. Allah berfirman, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ah fil fulqi wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin." Ya. Dan ayat berikutnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaumnya Nabi Nuh itu, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah kalian merasa heran, merasa takjub, sesuatu yang aneh bagi kalian telah datang dari diri kalian, dari di antara kalian, di tengah-tengah kalian itu seseorang yang membawakan peringatan dari Rabb-nya, ya, agar kalian itu bertakwa dan memberikan peringatan kepada kalian agar kalian diberikan rahmat. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu merasa takjub, kok bisa-bisanya muncul di tengah-tengah kami, dari kabilah kami, dari suku kami, dari kaum kami sendiri, seseorang yang kemudian menentang kami, gitu ya. Di pandangan mereka itu menentang, gitu. Ya, di sisi Allah yaitu adalah orang yang memberikan peringatan, memberikan nasihat dan mengajak kepada kebenaran, gitu ya. Tapi mereka itu merasa bahwa hal tersebut aneh. Kok bisa-bisanya ada seorang rasul diutus di tengah kami? Ya. Rahmatan bikum wa lutfan wa ihsanan ilaikum liindarikum wa litattaqu ni'matallahi wa la tusriku. Padahal itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah, kelembutan dari Allah, kebaikan dari Allah, bahwa diutus di tengah-tengah mereka itu seorang nabi dan rasul, ya. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang diberikan rahmat. Karena ada seorang nabi, maka nabi itu adalah pembawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang nabi, justru seharusnya bersyukur. Justru seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Ya. Bahkan orang Yahudi itu, mereka merasa gembira ketika di akhir zaman ada nabi muncul di tengah-tengah mereka. Tapi kenyataannya tidak berbalik. Ya, 180 derajat tidak sesuai dengan harapan mereka. Bayangkan mereka itu sudah jauh-jauh pindah ke Jazirah Arab. Pindah ke Madinah gitu. Karena di dalam kitab mereka disebutkan akan ada seorang nabi yang akan diutus, ya, di Jazirah Arab. Maka mereka tuh udah mendekat posisinya, mendekat. Mereka sudah tahu bahwa akan ada seorang nabi yang datang di akhir zaman, gitu. Dan mereka pede, oh datang dari kaum kami, dari keturunan kami, gitu. Ketika keluar seorang nabi dan rasul, namanya Muhammad, dari suku Quraisy, dari orang Arab, mereka langsung berpaling. Padahal mereka sudah meyakini dan mengetahui, orang Nasrani, orang Yahudi, ya, itu mereka udah tahu bahwa sebetulnya Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul, gitu ya. Tapi karena bukan dari golongan mereka, akhirnya apa? Nah itu, ya, mereka berpaling dan tidak mengakuinya. Qala ta'ala fakadzabuhu ay tamadu ala takdzibihi wa mukhalafatihi. Maka kaumnya Nabi Nuh itu mengingkari, mendustai, ya, Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu minhum illa qalil. Kama nassa alaihi ta'ala fi maudhi'in akhar fa anjaynahu walladziina ma'ahu fil fulki. Ya, maka hanya sedikitlah yang kemudian mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini ditunjukkan sebagaimana di dalam surat Nuh, begitupun di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anjaynahu walladziina ma'ahu fil fulki. Maka kami selamatkan dia, Nabi Nuh, dan orang-orang yang bersamanya di atas kapal. Bayangkan kalau ada satu tempat gitu ya, manusianya jumlahnya banyak sekali. Kira-kira lebih banyak yang tertinggal atau yang terbawa di atas kapal kira-kira? Yang pasti yang terbawa di atas kapal ini yang sedikit jumlahnya. Maka gambarannya adalah perbandingan antara orang yang terbawa di atas kapal dengan orang yang tertinggal. Orang yang terbawa di atas kapal adalah orang-orang yang selamat, itu artinya mereka yang beriman kepada Allah, ya, melalui dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina. Dan kami tenggelamkan mereka yang mendustai ayat-ayat kami.
Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Di dalam surat Nuh ya, Allah mengatakan mimma khati'atihim, karenalah kesalahan mereka ya, mendustai seorang rasul, ughriqu, mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nara, setelah ditenggelamkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, falam yajidu lahum min dunillahi ansara, dan mereka tidak mendapati seorang pun yang akan menjadi penolong mereka. Maka orang-orang yang ditenggelamkan itu sudah divonis menjadi orang-orang yang penghuni neraka. Karena apa? Karena mereka sudah mendustai seorang rasul, mereka tidak mempercayai Nabi Nuh ya. Bahkan ketika Nabi Nuh membangun bahtera itu dihina. Gitu kan? Ketika datang air bah itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi penolong. Bahkan anaknya sendiri, di dalam ayat yang lain, Nabi Nuh itu sudah menawari Kan'an, seorang putranya, untuk naik ke atas bahtera, menjadi orang yang beriman. Gitu ya. Tetapi jawabannya sangat luar biasa. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la asimal yawma min amrillah. Ya. Kemudian Kan'an itu mengatakan kepada bapaknya, aku akan berlindung dan naik ke atas gunung. Sa'awi ila jabal. Dia kira bahwa ketika dia naik ke atas gunung itu dia akan selamat. Maka di ujung ayat itu ya, minal mughraqin, dia termasuk di antara orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita melihat Nabi Nuh ini, ujiannya itu bukan hanya dari kaumnya saja. Bahkan ujiannya itu dari dalam keluarganya sendiri. Dari istrinya Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut, keduanya bukan orang yang beriman. Bayangkan gimana kita bisa menjaga diri bertahan ya di atas keimanan, istri dan anak kita orang kafir, orang-orang sekeliling kita menentang kita. Sangat luar biasa ya tantangannya. Maka Imra'atu Nuh ya dan anaknya, putranya yang bernama Kan'an itu tidaklah selamat ya. Dan kemudian memang tidaklah semua putra dari Nabi Nuh itu adalah orang yang kafir, enggak juga ya. Disebutkan bahwa putranya Nabi Nuh itu ada 4. Ada Sam, ada Ham, ada Yafid, ada Kan'an. Jadi ada 4. Maka yang meninggal tenggelam adalah Kan'an. Ada Sam. Sam itu adalah bapak daripada orang Romawi, orang Arab dan orang Persia. Ya. Maka Sam ini putranya yang paling besar ya. Nabi Nuh pernah melihat bahwa pada dirinya lah ada cahaya kenabian. Jadi Sam ini dia berperawakan kulitnya putih, tinggi dan besar. Makanya orang yang keturunan Sam ini tersebar di wilayah Romawi, di wilayah Eropa, Amerika, Arab ya, dan Persia. Kulitnya putih. Nah, itu keturunan dari Sam, gitu ya. Dan Nabi Hud nanti keturunan dari Sam. Nah, itu ada juga kisahnya di sini. Nabi Hud kayaknya mungkin waktunya kurang panjang. Nanti mungkin waktu yang lain. Jadi kisahnya adalah bahwa Sam ini nanti akan menjadi bapak dari orang Arab, gitu ya. Kemudian Ham ini dia berkulit hitam. Ya, berkulit hitam. Nah, memang ada kisahnya bahwa selesai daripada banjir bandang itu, Nabi Nuh itu membagi wilayah bumi ini kepada 3 anaknya. Maka sebagian diberikan kepada Sam, ya. Sebagian diberikan kepada Ham. Ham itu dibagikan wilayah Afrika, gitu. Wilayah Afrika. Maka dia disebut dengan Abul Habash. Bapaknya orang Habsyah, orang yang berkulit hitam, atau Abul Zanji, ya, orang yang kulit hitam. Kalau yang ketiga disebut dengan Yafid. Nah, Yafid ini adalah bapaknya Abul Atraq, bapaknya orang Turki, ya, orang Turki dan Ya'juj dan Ma'juj. Itu. Dan disebutkan di dalam kitab ini, ya, bapaknya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Yafid. Cirinya adalah dia pendek dan bermata sipit, strip gitu ya, matanya strip gitu. Jadi Yafid, itu bapaknya orang Asia. Sam itu bapaknya
orang Eropa ya, makanya ada Paman Sam gitu. Ya. Mungkin dari situ ngambilnya. Paman Sam. Terus kemudian ada Ham. Ham ini menjadi bapaknya orang Afrika. Baik, kita lanjutkan. Innahu qauman amin anil haq. Maka mereka menjadi orang yang buta daripada kebenaran. La yubsiruna wala yahtadun. Fabayyana ta'ala fi hadhil qissah annahu intaqama li awliyaihi min a'daihi wa anja rusuluhu wal mu'minin wa ahlaka a'daahum minal kafirin. Kama qala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan menjadi sunnatullah bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Ya, hamba-hambanya yang menolong agamanya, maka Allah sudah pasti menjadi janjinya Allah pasti akan menolong. Sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat 51 dan 52, inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami lanansuru pasti akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari akan berdirinya para saksi. Di hari itu ya tidaklah orang-orang yang zalim itu akan bisa berkata-kata dan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka lah laknat dan bagi mereka lah rumah yang terburuk, yaitu neraka jahannam. Hadhihi sunnatullahi fi ibadihi fid dunya wal akhirah. Annal aqibah fiha lil muttaqin wadh-dhafar wal ghalab lahum kama ahlaka qaum nuhim bil gharq wa naja nuhan wa ashabihil mu'minin. Maka ya sebagai sunnatullahnya Allah, maka Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman ya di dunia ini dan di akhirat kelak. Kalau kita melihat ya bahwa orang-orang yang beriman kondisinya sedang tertekan, kondisinya sedang terzolimi, kondisinya sedang kesulitan, kepayahan, maka yakinlah sesungguhnya inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya yakinlah pertolongan Allah itu akan datang dan pertolongan Allah itu akan sangat dekat gitu ya. Dan itu sunnatullah. Meskipun kita melihat banyaknya korban, banyaknya orang yang sudah menjadi ya terzolimi ya, meninggal dunia dan lain sebagainya, kita tetap yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya gitu. Dan itulah diantara caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil para syuhada. Dan syuhada menjadi seorang syahid itu bukan keinginan seorang mukmin. Menjadi seorang syahid itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Ali Imran, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah itu mengambil ya dari kalian itu para syuhada. Dan Allah yang menentukan siapa yang mau jadi syahid. Itu. Bukan kita maju ke medan perang terus di barisan depan, ngotot pengen paling depan kira-kira meninggal dunia langsung mati syahid gitu. Belum tentu. Allah yang akan menentukan apakah seseorang itu mati syahid atau tidak. Bahkan yang ada di barisan belakang pun malah justru menjadi orang yang syahid. Iya, memang kalau di sini kisahnya hanya secara singkat saja, ya. Jadi bahwa mereka di awal itu mereka menghormati, mengkultuskan. Ketika mereka meninggal dunia, ya, sudah mereka jadikan kuburan itu sebagai tempat yang memang disucikan oleh mereka. Gitu ya. Jadi mereka menghormati kuburannya orang-orang soleh itu. Gitu. Dan kemudian ketika zaman semakin berlalu, orang-orang kan sudah lupa di mana kuburannya dan lain sebagainya, tapi nama-nama itu masih teringat. Gitu ya. Nama-nama itu masih teringat. Dan ketika mereka hanya mengingat namanya itu, mereka mulai menggambar. Wallahu taala alam. Dari mana mereka bisa menemukan lukisan, artinya wajah mereka seperti ini, wajah mereka seperti itu, mereka wallahu alam ya. Kadang memang sudah ngarang aja begitu. Kemudian ketika mereka sudah menggambar itu ditaruh di masjid, tempat ibadah gitu. Sama kayak orang Hindu. Orang Hindu ngegambar dewa Siwa, dewa Arjuna dan lain sebagainya, taruhin di depan gitu kan. Nah, mereka ibadah di situ. Begitupun ini modelannya kayak gitu sama ya. Jadi ditaruh di tempat ibadah mereka gitu. Semakin berlalu lagi zaman, dirubah lagi. Jadi gambar itu dimanifestasikan dalam bentuk patung. Gitu. Ya, jadi memang kecondongan manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang itu, ya ujung-ujungnya ya gitu. Nyembah benda mati gitu kan. Menyembah benda mati yang mereka anggap itu adalah
sebagai sesembahan gitu. Padahal sesembahan mereka itu Allah gitu, tapi mereka nggak puas. Mereka nggak puas dengan sesembahan bahwa Allah itu tidak terlihat, ya, tidak bisa digambarkan dan sebagainya. Maka mereka berusaha mewujudkan gitu. Lewat apa? Ya tadi orang yang dihormati gitu. Orang-orang soleh ya. Jadi mungkin gambarannya seperti itu, tapi kalau ini kira-kira asal usulnya siapa ataupun bagaimana kehidupannya belum dapat jawaban di sini gitu ya. Mungkin nanti kita bisa cari di tempat yang lain. Ya. Kalau kisahnya Lata, Uzza dan Manat itu saya pernah dengar juga ada ceritanya. Itu ada kisahnya. Ya, nanti bisa dicari di kitab Sirah An-Nabawiyah. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya tentang kisahnya Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Ya, Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ya. Dari ayat 65 sampai ayat 68 ya menceritakan tentang bagaimana keadaan Nabi Hud. Nabi Hud ya. Nabi Hud itu adalah saudara dari kaum Ad. Artinya mereka kaum Ad itu diutus di tengah-tengah mereka Nabi Hud. Gitu. Dan disebutkan di sini waqala Ibnu Ishaq hum waladu Ad ibnu Irm ibnu Aus ibnu Sam ibnu Nuh. Bahwa yang namanya kaum Ad ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dari anaknya yang bernama Sam. Ya. Anaknya yang bernama Sam, yang berkulit putih, tinggi, ya, dan besar. Maka nasabnya adalah Ad, ya. Ad ini nama orang, ya. Kemudian punya anak-anak, maka mereka menyebut jadi kaum Ad seperti itu ya. Bani Ad, Bani Adi gitu. Kemudian bapaknya Irm bin Aus bin Sam bin Nuh, keturunan keempat. Ya. Dan Nabi Hud adalah di antara mereka. Wa haulaihum Ad al-ula alladzina dzakarahumullah wa hum auladu Ad ibn Irm alladzina kanu ya'wuna ilal amadi fil bar ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tinggal di padang pasir. Dan subhanallah ya, masya Allahnya, bahwa kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah berlalu berapa puluh ribu tahun, berapa ribu tahun. Semenjak kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Lut, Allah masih memberikan sisa-sisa gambaran kepada kita, sisa-sisa peninggalan mereka, gitu ya. Dan ini masih ada sampai sekarang. Jadi kaum Ad ini, mereka hidup di antara negeri Yaman dan Oman, selatan Jazirah Arab, Saudi Arabia bagian bawah. Maka sebelah kiri atau sebelah baratnya itu adalah Yaman. Sebelah timurnya adalah Oman. Dan di tengah-tengah itu ada daerah padang pasir yang mana mereka tinggal di situ. Ya. Jadi kaum Ad ini tinggal di situ. Ya. Kalau sekarang masuk wilayah Hadramaut. Gitu ya. Hadramaut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Apakah engkau melihat bagaimana Allah ya menciptakan kaum Ad? Ini sebagai apa namanya? Sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kemudian kita melihat melihat real bagaimana kondisinya di lapangan, kita akan melihat ayat itu menunjukkan Al-Quran itu benar. Ya. Irama dzatil imad. Bahwa kaum Ad itu, anak-anak daripada Irm itu, dzatul imad, tinggi-tinggi, besar-besar. Ya. Dan dilihat kalau misalkan kita melihat sekarang, rumahnya itu, di pahatan daripada gunung-gunung, ya, dengan padang pasirnya itu, tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, seperti itulah gambarannya Sam, ya, anak daripada
Nabi Nuh gitu. Dan keturunan daripada Sam ini, kaum Ad ini ya lebih powerful Allah ciptakan mereka. Menjadi orang yang paling kuat di atas muka bumi, tidak pernah diciptakan manusia lebih kuat selain daripada kaum Ad ini. Wa dzalika li syiddati bi ashumin wa quwwatihim kama qala ta'ala fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Dan Allah gambarkan dengan kekuatannya mereka itu ya, ketangkasan mereka, badan tubuh dan kuat dan besar, maka mereka itu mengatakan mereka itu sombong ya, fa amma 'adun fastakbaru fil ard. Mereka sombong di atas muka bumi ini bighairil haqq ya, dengan cara yang salah gitu. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah manusia lain yang lebih kuat daripada kami? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat ya, siapakah yang menciptakan mereka? Allah lah yang menciptakan mereka, lebih kuat daripada siapapun. Asyaddu minhum, lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mendustai terhadap ayat-ayat kami. Wa qad kanat masakinuhum bil yaman bil ahqaf wa hiya jibalur ramal. Ya, maka disebutkan di sini disebut dengan daerah Ahqaf, Al-Ahqaf gitu ya. Bukan Universitas Al-Ahqaf sekarang, bukan. Tapi wilayah yang tadi masih masuk wilayah Hadramaut, wilayah padang pasir itu disebut dengan wilayah Al-Ahqaf gitu ya. Rawa Ibnu Ishaq an Abi Tufail Amir ibn Wathilah sami'tu Aliyan yaqulu li rajulin min Hadramaut hal ra'aita kathiban ahmar yukhalitu. Nah, ini ada kisah bahwasanya Ali bin Abi Thalib di masa beliau menjadi khalifah pernah dapat utusan dari Yaman gitu ya. Kemudian menanyakan apakah melihat sisa-sisa dengan ciri-ciri seperti ini, seperti itu. Maka dia mengatakan ya, melihatnya gitu ya. Maka beliau juga mengatakan ya, ma sya'nuhu ya Amirul Mukminin. Ya, orang yang diutus utusan tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, emangnya kenapa engkau bertanya tentang hal tersebut? Qala fihi qabru Hud. Pada tempat itu ada kuburan Nabi Hud. Ya, ada kuburan Nabi Hud alaihi salam. Rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Wa hadza fihi faidah anna masakinuhum kanat bil Yaman, fa inna Hudan alaihi salam dufina hunak. Jadi Nabi Hud dan kaumnya itu tinggal di wilayah tersebut yang disebut dengan Ahqaf di wilayah Hadramaut. Ya. Dan Nabi Hud meninggal di sana, wafat, kemudian dikuburkan di sana. Wa qad kana min asyrafi qaumihi nasaban, dan Hud adalah orang yang paling terpandang dan nasabnya paling baik di kalangan kaum Ad, gitu ya. Nabi Hud itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus orang nabi dan rasul kecuali yang paling mulia di tengah-tengah kaumnya. Itu sudah sunatullah. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus beliau dari kalangan Quraisy. Quraisy adalah sebaik-baik asyraf, ya, asyraf daripada kalangan orang Arab. Ya. Jadi Quraisy itu memiliki kehormatan, diantaranya adalah min duhatil Arab, orang-orang yang paling cerdas dari kalangan orang Arab. Itu orang Quraisy. Makanya kalau misalkan tandingan orang Arab, tandingan suku Quraisy dengan Arab-Arab yang lain itu nggak akan ada apa-apanya. Karena kecerdasan mereka itu di atas rata-rata, IQ-nya di atas rata-rata. Nggak 78 gitu. Di atas mungkin 120 di atas gitu. Makanya ada Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid ya, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semua orang-orang cerdas. Makanya ketika pemilihan pemimpin itu di antara syaratnya adalah orang Quraisy. Karena apa? Orang Quraisy itu memiliki nasab tadi itu DNA-nya udah DNA unggul gitu ya. Maka Nabi dan Rasul itu semuanya DNA unggul gitu. Nggak ada yang stunting gitu, nggak ada Nabi stunting itu, nggak ada. Gitu. Ya, bahkan Nabi Musa alaihissalam itu orang yang luar biasa, meskipun beliau lidahnya tidak fasih. Karena apa? Karena beliau pernah makan bara api itu. Ya, makanya beliau berdoa kepada Allah untuk ditemani saudaranya Nabi Harun. Ya, supaya menyambungkan lidah kepada kaumnya. Ya, jadi seluruh nabi dan rasul itu adalah orang-orang
yang sebelum diutus menjadi nabi dan rasulnya itu adalah orang yang mulia di kaumnya. Ya, nasabnya baik, ya, keadaan kehidupannya baik, tubuhnya baik, akalnya baik, gitu. Dan sudah memiliki riwayat bahwa dia adalah orang yang baik, gitu. Jadi nggak mungkin kayak tiba-tiba orang selengean atau orang nggak benar gitu, tiba-tiba jadi nabi, nggak mungkin. Gitu. Ya. Walakin kana qaumuhu kama syuddida khulquhum syuddida ala qulubihim wa kanu min asyaddil umam takdziban lil haqq wa lihadza da'ahum Hud alaihi salam ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maka kaum Ad ini di antara kaum yang paling keras menentang dakwah, ya. Kaum yang paling keras menentang dakwah dan mendustai terhadap kebenaran, ya. Makanya Nabi Hud diutus kemudian mengajak mereka untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi, al-mala' jumhur wasada wa qadah minhum. Begitupun kondisinya seperti Nabi Nuh, maka kondisinya Nabi Hud juga seperti itu. Didatangi oleh sekelompok kaumnya yang pembesar, ya, orang-orang terpandangnya, dan juga menuduh kepada Nabi Hud. Inna lanaraka fi safaha inna lanadunnuka minal kadibin. Sesungguhnya kami melihat engkau itu di atas kebodohan, safaha. Ya, safaha itu kebodohan yang dia itu lebih cenderung kepada orang yang IQ-nya jongkok, gitu. Safaha. Makanya orang yang safih di dalam fikih itu, dia megang duit sedikit, duit habis. Gak tahu beli apa, gitu. Tahu-tahu duit habis saja. Makanya orang yang safih itu tidak boleh sering-sering dikasih duit. Ya, kasih duit secukupnya aja. Nggak usah dikasih kembaliannya, jangan, gitu. Itu disebut dengan safih. Maka menuduh Nabi Hud itu adalah orang yang safih, gitu. Orang yang bodoh. Istilahnya nggak bisa handle urusan pribadinya lah, gitu, ya. Wa inna lanadhunnuka minal kadibin. Kami mengira bahwa engkau juga termasuk orang yang pendusta, ya. Ai fi dhalalah haitsu da'watuna ila tarki ibadatil asnam wal iqbal ila ibadatillahi wahdahu kama ta'ajjabal mala'u min Quraisy min ad-da'wati ila ilahin wahid. Ya, dan mereka juga terkejut, ya. Semua orang itu selalu merasa terkejut ketika diajak untuk menyembah Tuhan yang satu. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, bahkan kaumnya Nabi Muhammad SAW itu, mereka merasa terkejut ketika diajak menyembah Tuhan yang satu. Kok menyembah Tuhan satu, gitu? Itu heran mereka, gitu, ya. Dan kebanyakan maka mereka itu menjadi orang-orang yang ingkar. Kemudian qala ya qaumi laisa bisafaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Begitupun jawabannya sama seperti Nabi Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku tidaklah orang yang bodoh, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Lastu kama tazumun bal ji'tukum bil haqqi minallahi alladzi khalaqa kulla syai' fa huwa rabbu kulli syai'i wa malikuhu uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Hadhihi sifatul lati yattasifu biha ar-rusul al-balagh wan nusuh wal amanah. Ya. Maka ketika selesai menjawab itu, ya, Nabi Hud itu menyeru umatnya untuk mengajak, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan semesta alam, Tuhan segala sesuatu, dan raja daripada segala sesuatu. Dan kami wa uballigukum risalati rabbi, dan aku menyampaikan kepada kalian risalah, ya. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah orang yang memberikan nasihat dan orang yang terpercaya. Maka kesimpulannya dari dua ini, ya, dari dua kasus ini, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Hud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara sifat nabi dan rasul itu yaitu al-balagh, tabligh, ya, menyampaikan, kemudian nasih, an-nus, memberikan nasihat, kemudian amanah. Ya, meskipun ada fatonah, ya, itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ya, tetapi di sini khususnya di dalam ayat ini menunjukkan pada tiga hal tersebut. Menyampaikan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, dan juga amanah. Jadi seluruh nabi dan rasul memiliki tiga sifat tersebut. Baik, kita cukupkan pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita terhadap agama ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.